kita ya untuk memberikan yang terbaik dalam dakwah dan juga di dalam intisyar al-Islam ya. Islam. Baik. Dan sekali lagi kita tidak tahu keadaan kita apa akan terus berada dalam seperti ini. Dan qadarullah memang IOU ini kan berbasis online. Jadi kita mungkin sudah terbiasa dengan online. Cuman kita nggak tahu apakah terus-menerus kita akan berada di keadaan online terus ya. Tidak masalah, asalkan benar-benar kita hargai dan syukuri. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membaca surat yang kita lanjutkan kemarin sempat ya. Mungkin kita ambil ayat saja langsung ya. Di ayat ke halaman ini saja, halaman ke-6 ya. Mulai dari ayat ke-30 ya. Saya kira semua bisa mendengar ya. Halaman ke-6 ayat 30 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu masing-masing mungkin membacanya setengah halaman. Saya kasih tahu setengah halaman, kemudian setengah halaman lagi, kemudian kembali lagi. Jadi bagian pertama akan membaca sampai ayat 33. Sedangkan bagian kedua ya, yang peserta kedua akan membaca mulai dari 34 sampai akhir ayatnya 37 ya, sampai akhir ayatnya 37. Ya, saya kira dapat dipahami. Saya akan memulai untuk barangkali bisa dijadikan contoh ataupun diambil manfaatnya. Musta'inan billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, barangkali itu yang bisa saya bacakan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bisa mulai dari peserta yang pertama untuk memulai. Siapa ini yang menunjuk? Mungkin bisa dibantu atau? Terima kasih Ustaz. Ini sudah saya kasih nomor urut. Ada yang pertama nih Imam Khaironi. Ya. Nanti berikutnya ada nomor 2 segala ya. Dipersiapkan saja. Silakan. Silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, jazakallah khairan untuk Pak Imam Khairani, subhanallah ya. Sebenarnya Pak Imam ini mungkin bisa dikatakan tetangga, tapi enggak tetangga satu kecamatan kali ya. Subhanallah. Jadi saya sudah sering ketemu dengan Pak Imam ini.
Untuk Pak Imam ya, dari bacaan yang antum berikan, subhanallah sudah sangat bagus ya. Tetap semangat dan belajar terus tentu saja nasihat saya. Tapi sekali lagi ini juga yang lain, kita tahu, kita seperti saya orang Jawa. Orang Jawa pasti mengucapkan jim, dal, dan juga jadi orang Jawa itu pasti mengucapkan jim. Coba saya tulis di sini. Baik. Jadi orang Jawa itu pasti dia bermasalah di dalam jim. Ini mungkin nggak bisa, jadi sudah kita kembali saja ke awal. Jadi jim, dal, dan juga ba. Di dalam kasus tadi, awal Pak Imam membaca jailun, ya, jangan tetapi ditahan ja, ya, jangan dilafalkan dengan ja, ya. Coba nanti dilatih, jangan melafalkan ja, tapi ja, ya, tidak ada aliran nafas yang ada di depan mulut kita. Ja. Ya. Dan tadi juga pada masalah dal juga, ya. Dal itu pada mana ya kalau nggak salah tadi ya. Adamu, ada, ya. Ini jelas ya. Orang Jawa da, ya. Pakai nafas da, dadi, ya. Dudu, ya. Itu semuanya pakai nafas, ya. Istilahnya dia ada alirannya, harusnya ditahan nafasnya. Da. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengucapkannya jadi misalkan dudu, ya, duduk. Ini yang benar. Jadi dal Arabiyah, dal fasihah, tetapi dilafalkan di al-lugha al-Indonesia. Jadi duduk, ya. Bukan duduk, ya. Duduk beda lagi, dia naik lagi makhrajnya. Nah ini dal, ya. Hati-hati, kalau selain Jawa biasanya dalnya naik ke langit-langit, jadinya duduk, dani, ya. Tapi kalau di dal Arabiyah atau dal di tajwid ini, dia harus dilafalkan dengan di pangkal gigi seri atas, dadidu, ya. Jadi kalau ada kata Ahmad, kita bacanya Ahmad Dani, bukan Ahmad Dani, ya, beda. Makanya tadi kalau di ucapan biasa kita normal akan membaca Adam, ya. Misalkan ya Adam, ya. Tapi kalau di Arabi ya, di apa ini istilahnya, di tajwid, kita harus membacanya dengan benar, ya. Kalau bahasa Arab biasa boleh antum terserah, ya, karena nggak dilarang, ya. Jadi tapi beda di tajwid ini. Nanti akan kita lihat. Jadi di sini setidaknya kita paham pengaruh dialek, ya, di dalam bacaan Quran kita sering, ya. Baik, kemudian tadi ba juga sama. Jadi kasus orang Jawa adalah dal, ba, dan jim, ya. Jadi tadi ghaibas, ya. Tadi bacanya ghaibas, ya. Harusnya ghaiba, bukan ba, ya. Kenapa? Ya karena sudah bawaan, ya. Saya harus bilang gitu. Ya, ciluk ba, pasti ba, ya. Kalau orang mungkin Jakarta beda, ya. Ciluk ba, ciluk ba. Mungkin kalau buat orang Jawa sendiri mendengarnya agak aneh, tapi ya setiap dialek ada sendiri, ya. Saya kira itu untuk Pak Imam, ya, bisa nanti diperbaiki lagi, ya. Jika belum puas bisa datang ke rumahnya. Subhanallah, ya. Barakallahu fiik. Baik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Fathah Fikri. Silahkan dibuka mikrofonnya. Siap, baik Pak Ustaz. Ya. Mulai dari ayat 34 saja. Ya, Wa idkulna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fik untuk Pak siapa ini tadi namanya nih? Fatah Ustaz. Pak Fatah. Fatah Ada. Fikri. Masya Allah, sebentar. Biar nggak salah. Kali ikut kajiannya nih Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Benar Pak Fatah. Tapi Fatah kan pemuda, jadi bapaknya katanya masih pemuda ini ya. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Untuk Pak Fatah, Barakallahu Fik ya. Ini yang bisa saya tangkap. Saya lupa tadi di Pak Imam sebenarnya ada masalah qaf juga. Terlalu dalam qaf itu, jangan terlalu dalam. Nanti dia masuk jadi qu ya, qu wa idz qul. Dia tidak sedalam itu ya. Untuk Pak Fatah, yang pertama di ta'awudz yang antum baca, sebenarnya kalau kita mau bahas ya, permasalahan bisa diseret kemana-mana sih. Ini kalau ada yang mutasyaddid ya, bukan salah mutasyaddid ya, maksudnya keras. Karena memang makomnya, bukan makom, maksudnya keadaannya ketika event ya, yes. Kalau ini atau di acara TV misalkan mungkin tidak bisa keras, tidak bisa ketat ya. Tapi kalau kita di pondok atau mungkin sedang talaqi bersama syekh gitu atau dengan ustadz, mungkin kita akan kita dapat ustadznya bisa dikategorikan keras ya, mutasyaddid ya. Jadi baru ta'awudz saja sudah dikritik dan enggak jalan ya. Tergantung mental orangnya. Kadang-kadang ya yang stres ya, yang enggak ya masih jalan, alhamdulillah. Dan bisa-bisa Al-Fatihah enggak selesai kecuali 7 bulan gitu, bisa jadi ya. Tergantung tiap orangnya ya. Baik, dalam hal ini syaitan hati-hati ketika mengucapkan ya ya. Ya sakinah sukun itu berbeda dengan ya yang sakinah juga tapi sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya kasroh namanya mad ya. Kalau mad itu makhrajnya jauh rongga, makanya nggak ada penekanannya. Misalkan begini, i ya, i keluar bisuhulah, dengan mudah ya. Ya, keluar dengan mudah. Tapi kalau ya sakinah yang sebelumnya bukan kasroh ya, sebelumnya harokatnya bukan kasroh, maka dia punya makhraj, bukan makhrajnya muqaddar, bukan dikira-kira makhrajnya,
bukan di rongga lagi, tetapi dia lidah bagian tengah, ya, wasatul lisan. Bedanya apa rongga? Nah, ini mungkin sedikit pengetahuan. Saya kembalikan lagi ke sini ya, agar bisa tahu. Nah, ketika ini rongga, dia langit-langit, dia nggak terlalu menekan dengan langit-langit. Ini ya sakinah, tetapi sebelumnya kasroh. Jadi dia jauh rongga, ya. Tetapi ketika kita membaca ya sakinah yang sukun ya, sebelumnya bukan kasroh, bisa jadi fathah atau ya saja berharokat. Ya, tapi kasusnya sekarang kan ya sukun, ya. Ini berharokat. Ini namanya lin, ya. Maaf, Dia punya makhraj. Nggak kelihatan kayaknya. Nggak kelihatan. Iya. Sebentar. Oh iya, nggak ketangkap ya di penanya. Qadarullah, ini kenapa ini? Ya, nggak apa-apa. Saya kembalikan aja ya. Kalau di layar saya ada penanya, ada ini tapi nggak masuk, nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau ya-nya sukun ya, sebelumnya bukan fathah, dia lebih menekan karena dia di tengah lidah ya. Jadi dia lebih naik makhrajnya. Berarti suaranya itu seperti ini bedanya. Perhatikan. Kalau yang mat tadi i longgar, santai, nggak ada yang menghalangi i. Tapi kalau yang ini i ya, lihat ada semacam penekan syai ya. Karena ini syai ya, dia harus ditekan syai, jangan syai bukan syai itu ya sakinah, syai ya, ada penekanannya di sana, bedanya di situ ya. Jadi beda makhraj antara ya sakinah dengan ya lin lah, katakanlah begitu. Baik, barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, jadi tadi syaiton harus ditekan syai'nya, syaito ya. Jadi jangan dibaca syaito, enggak ya. Kemudian juga di kata judu, pastikan ketika kita membaca huruf-huruf di Quran harus sempurna. Jadi kalau dhammah harus benar-benar monyong. Kadang-kadang memang harus pakai cermin seperti ini, harus dilihat sendiri. Jelas ya. Jadi jangan apalagi kalau kita pakai cermin ternyata nggak bergerak sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jelas sekali ini keliru ya. Oke, kalau kita baca untuk diri sendiri ya, untuk sekedar murajaah ya. Kan murajaah butuh waktu dan kecepatan. Jadi bolehlah ya. Tapi kalau kita sedang membaca yang ingin menunjukkan bacaannya, jangan kurang menyempurnakan ya. Enggak dikatakan salah, cuman enggak sempurna saja, naqas ya. Judu jelas ya. Kemudian di kata minal zalimin ya, minal zalimin, dha di sini huruf syamsiyah, di mana harus dibaca dha-nya juga, dan dha itu termasuk huruf rikhwah atau rokhawah. Dia mempunyai aliran suara. Jadi kalau kita baca, suara dha-nya harus muncul. Fatakuna minal perhatikan minal, dan dia tebal ya. Minal ya, harus kelihatan. Jadi jangan minat ya. Minat saja nanti bisa berubah karena dha ini dibuat kuat sehingga nggak ada aliran suara. Minat, jangan-jangan jadi dal, minat da ya kan. Minal ya. Dan makhrajnya dha ya, ujung lidah ketemu ujung gigi ya. Minal zalimin ya, jelas. Kemudian yang berikutnya tentang masalah dod ya. Untuk Pak Fatah ini dotnya itu masih berubah ke dal. Jadi
Ba'dukum belum ba'du. Du beda dengan du ya. Ba'dukum bukan ba'du ya, beda. Li ba'din ya. Baik, ini agak susah tapi enggak apa-apa. Kalimatin tadi saya terdengar ada baca mimnya, ditutup bibirnya jadi kalimatim. Jadi jangan menutup bibir, karena menutup bibir makhrajnya mim sehingga menghasilkan mim kalimatim. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik. Di sini saya ingin sedikit menyela ya, untuk memberikan pelajaran ya. Allah ceritakan kepada kita ya, dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata pada malaikat, aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah dari golongan manusia ya. Dan ternyata malaikat sudah tahu manusia itu karakteristiknya seperti apa. Apa itu merusak ya, numpahkan darah ya. Sedangkan malaikat bagus ya. Jadi malaikat sudah tahu manusia itu punya sifat-sifat seperti ini ya. Dan tabiat kita bisa ke sana. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ammar sangat memerintahkan. Ammar sudah sighah mubalaghah ya. Ditambahi tak, tambah mubalaghah lagi ya. Jadi ammarah sangat memerintahkan pada yang buruk ya. Malaikat kok bisa tahu kan, manusianya Adam. Ada yang mengatakan bahwa yang diciptakan pertama jin, dan manusia ini mirip jin ya. Tapi juga ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah dari manusia ya, yang kemudian manusia tersebut begini-begini ya. Jadi malaikatnya bisa meneruskan, apa engkau hendak menjadikan ya. Baik. Dan malaikat di sini kelihatannya memang lebih unggul ya. Tapi kemudian Allah lebih tahu hikmah kenapa manusia yang dijadikan khalifah, bukan selainnya ya. Dan bagaimana ceritanya? Kemudian Allah ajarkan kepada Adam berbagai macam hal, nama ya. Kemudian perlihatkan kepada malaikat, tunjukkan kepadaku, beritahukan nama-nama ini kalau kamu benar. Dan malaikat pun tidak tahu ya. Nah, di sini yang unik, ketika Allah perintahkan kepada Adam agar menunjukkan, kasih tahu nama-nama mereka. Ambihum bi asma'ihim, kasih tahu itu nama-namanya ya. Tatkala Adam memberitahu ya. Nah, barulah jelas bahwa apa yang Allah takdirkan atau Allah kehendaki itu pasti berdasarkan ilmunya. Allah tidak mungkin keliru. Bagaimana kedudukan manusia yang merusak ini akan bisa sembuh dan menjadi baik, dan tidak salah ketika manusia yang menjadi pemimpin khalifah yang meneruskan tatkala dia diberikan ilmu. Makanya Allah katakan wa 'allama Adamal asma. Allah ajarkan ilmu. Barulah malaikat yang tadinya ngerti jadi tahu bahwa apa yang Allah pilih itu benar ya. Tapi dengan syarat apa? Manusia tadi memang harus memiliki ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kita itu mungkin akan banyak merusaknya ya. Baik, itu selingan ya. Barakallahu fiik. Silakan yang membaca berikutnya. Dipersilakan kepada Angga Setiawan. Angga, apakah bersedia? Ya Ustaz. Ya, silakan tafadhol. Lanjut ayat berapa Ustaz? Ayat 30, balik aja. Ayat 30 Ustaz. Bentar Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Subhanallah ya. Mungkin nggak ada yang tahu juga ya. Ini Pak Angga ini ya, sebenarnya dia teman saya ya, Subhanallah. Jadi ini yang ikut, jangan-jangan semua teman-teman saya ini semua ini ya. Bisa direncanakan mungkin ya. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik untuk Pak Angga ya. Masya Allah. Dia juga tetangga, beliau juga tetangga saya ya, satu kecamatan juga dulunya ya. Beliau sekarang sudah pindah, kita berbeda tempat ya. Nggak masalah ya, tapi kita masih bisa berhubungan barangkali lewat sini. Untuk Pak Angga tadi apa yang dibaca, ada beberapa hal ya. Yang pertama ini tadi jangan terlalu panjang. Ininya tadi matnya kayaknya berlebihan sedikit ya. Ini ya, cuman 2 saja nih ya. Kemudian yang nampak ya bagi saya, jangan kita memotong kalimat ya, memotong kalimat di sini misalkan dima ya. Wa nahnu nusab. Kenapa sih? Karena wawu di sini adalah wawu hal ya. Wawu hal. Apa itu wawu hal? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah belajar bahasa Arab, dan hal itu seperti ini loh, hal itu. Hal itu menjelaskan keadaan dari perbuatan ya. Hal istilah nahwu ya, grammar menjelaskan keadaan dalam sebuah perbuatan. Saya pergi ke pasar jalan kaki. Ya, jalan kaki adalah hal keadaannya dari apa ke pasar. Nah, kita tidak bisa memisahkan hal ini dari kalimat inti atau kata kerjanya. Ya, harus disambungkan. Kalau tidak, ya jadinya seperti ini, saya pergi ke pasar, titik. Jalan kaki ya. Jadi jalan kaki kenapa ya? Sebuah kalimat yang berbeda nanti jadinya ya. Dan hal yang seperti ini dihindari ayyuhal ikhwah al-fudala ya, wa ayyatuhal al-musyahidun wal musyahidat ya. Dan seperti ini dihindari agar kita bisa menjauhkan Al-Qur'an dari distorsi makna. Nah, jadi kalau orang dengar, jadi kan gitu ya. Nggak bisa ya.
Dan di pertemuan pertama kemarin saya sempat singgung beberapa tentang waqaf dan ibtida ya. Di mana ini sangat berpengaruh bisa membedakan bacaan tadi ya. Baik. Itu terjadi juga pada faqala ya. Tadi wa nahnu ini wawunya hal. Fa di sini ataf dan jangan dipisah juga faqala ambiuni ya, harusnya disambung ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni, kemudian mundur dulu. Faqala ambiuni ya. Dengan demikian kita sudah menghubungkan Al-Qur'an tadi dan berusaha memberikan maknanya secara utuh lebih baik. Kemudian yang berikutnya di ayat juga ayat terakhir 33 wa a'lamu ma tubdun ya juga disambung lagi. Jadi jangan dipisah-pisah. Itu yang pertama untuk Pak Angga ya. Nah, adapun yang lain yang kelihatan ya tadi mungkin salah satu saja ain itu sepertinya ainnya tadi masih suara hidungnya masih ada ya. Wa a. Jadi kita mulainya dari hamzah dulu wa a wa a ya wa a'lam wa ya harus bisa ada alirannya. Ain itu masih huruf yang mengalir meskipun alirannya apa? Alirannya tertahan karena dia huruf apa? Dia huruf bainiyah ya, dia huruf tawassut. Jadi dia masih ada alirannya tapi tertahan. Makanya suaranya tidak seperti alirannya sin misalkan ba bi as ngalir dengan mudah as. Tapi ain suaranya seperti terhimpit. Meskipun ada suaranya tapi dia masih terhimpit. Tapi jangan sampai hilang suaranya. Bi lah enggak ada alirannya. Atau dia pakai hidung bi inni a'lam bukan tapi ya kurang lebih di sana. Baik, barakallahu fik ya, dot juga tadi mungkin bisa ditinjau lagi. Jazakallahu khairan untuk Pak Angga ya. Assalamualaikum. Yang berikutnya silakan. Yang berikutnya Basil dipersilakan. Nah, Ustaz. Baik. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Subhanallah ya. Ini Pak Basil ini ya, Subhanallah ya. Beliau sudah bisa dan saya senang sekali mendengar bacaan-bacaan yang seperti ini ya. Dan Masya Allah ya, bila ta'liq ya, ma'indi ta'liq, saya nggak ada komentar ya. Bacaan antum sudah sangat bagus dan
Dan karena saya sedang senang aja ya sebagai untuk meramaikan. Nah, ini untuk Pak Basil nih ya. Saya siapkan hadiah untuk Pak Basil. Ya. Al-Mu'lim bi'adabil alim wal muta'allim ya. Dia adalah ringkasan dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim oleh Syekh Al-Ali Al-Halabi rahimahullah ya. Insyaallah nanti antum bisa menulis alamatnya untuk dikirim ke tempat antum ya. Hadiah ini disponsori disponsori oleh saya sendiri ya, barakallahu fiik ya. Disponsori oleh Buku Bersahabat ya. Baik, jazakallahu khairan, masya Allah ya. Ya, baik. Yang berikutnya nanti buku saya habis ini di belakang kalau Pak bacanya bagus-bagus ya. Saya buat saya. Oh ya. Oh mau juga ya. Baik, selanjutnya Sunarto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah, ahlan. Ayat berapa Ustaz? Ayat yang awal lagi, diulangi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu Pak, diberikan aliran fah ya, fah. Jadi harus fah, jangan fah ya, belum mengalir fah ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Baik, barakallahu fik untuk Pak Sunarto ya, untuk Pak Sunarto. Jazakallahu khairan ya. Masya Allah. Untuk Pak Sunarto ya, mungkin ini sedikit saja yang bisa saya beritahukan ya. Dal salah satunya, karena ini banyak yang salah juga dal ya. Jangan sampai kita baca dal itu dengan menggunakan langit-langit atas ya. Dadidu itu bahasa Indonesia, benar bahasa Indonesia itu dadidu ya. Tapi yang
yang benar bukan dadidu ya. Dadidu ya. Dididik ya. Jadi bukan dididik ya. Misalkan tidak ada yang abadi, itu dalnya yang benar. Jadi bukan tidak ada yang abadi. Dima bukan di ya. Ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita pasti menggunakan lafalkan huruf D ya. Di mana D itu pakai langit-langit. Nah, ini bedanya, harus hati-hati. Kemudian qaf yang antum baca harusnya lebih tebal lagi ya. Wa idz qa, jangan qa ya. Qa belum tebal. Qa ya. Wa idz qa ya. Kemudian aradahum ain belum kelihatan ainnya, masih seperti hamzah ya. Nah, kemudian di sini ada kuntum, tadi antum baca dengan izhar ya. Meskipun izharnya ditahan aja. Kuntum ya. Bedanya apa izhar dengan ikhfa? Ikhfa itu tidak terkena makhrajnya. Jadi lidahnya jangan kena huruf nun, jangan kena makhrajnya nun. Kalau tidak akan menghasilkan n, huruf n itu suara n, kun. Nah, itu sudah izhar ya. Ikhfa berarti dia menyamarkan. Kalau Jawanya geremeng ya. Nah, jadi begitu, tidak boleh kun. Sebelumnya juga ada ikhfa. Ini tadi juga ada, sebenarnya ada pelajaran. Siapa yang tahu perbedaan ikhfanya ini antara ini dan ini ya? Perbedaan antara ikhfanya di haula'i in kuntum ya. Apa perbedaan ikhfa in dengan kun ya? Ada yang tahu tidak di sini? Coba ya. Barangkali ada hidayah datang lagi. Kok hidayah? Hadiah ya. Subhanallah. Ayo coba. Ada yang tahu tidak ini? Tapi jangan Pak Basil lagi ya. Oh, Pak Basil sudah dapat, nanti dapat lagi ya. Mudah-mudahan rezekinya lebih banyak ya kasihnya, insyaallah. Ya. Mana? Siapa? Ya. 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 Gimana? Sebatas ilmu yang ketahui ya tentang tadi di kuntum, ing kuntum, kalau nun tasydid bertemu dengan kaf, dia didengungkan masuk ke hidung. Ya, bedanya in kuntum apa? Kuntumnya nun tasydid bertemu dengan ta, dia nun masuk ke hampir masuk ke huruf ta-nya gitu. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya masih ada nih ya. Ini di rumah masih ada mungkin 4 lagi lah ya. Atau kitab yang lain bisa lah ya. Daripada cuma numpuk di rumah ini ya. Ayo silakan yang mau menjawab ya. Barakallahu fiik. Ini Pak, terus apa lanjutannya? Ini ada Pak Rahmat Faisal ya. Ini sepertinya sangat ingin berlomba-lomba semuanya ya. Terus apa lanjutannya? Cuman huruf nunnya harus samar gitu tok ya. Kuntum, nun. Ya. Harus ang, hurufnya tan. Gimana? Ulangi. Hurufnya ang, ng. Jadi samarnya ke huruf ang, jadi ing kuntum. Kalau yang kuntum dia lebih samar mendekati huruf ta. Mendekati huruf ta. Kalau yang in tadi? Kalau yang ing kuntum ng, ang. Mendekati ya. huruf ya, ang. Baik, barakallahu fiik ya. Kenapa kok begitu Pak Rahmat? Karena itu huruf ikhfa, yang satunya huruf izhar ya. Idgham, maaf. Baik, barakallahu fiik ya. Masya Allah. Sudah mau benar ya, tapi alasannya tidak nyambung. Alasannya. Alasannya salah. Berarti ini saya kasih covernya aja ya. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau menjawab barangkali ya. Baik, kalau kayaknya nggak ada yang jawab, jadi saya yang jawab aja ya.
Apa perbedaan ikhfa di in kuntum ya? Ya. Ketika ikhfa masuk di dalam huruf asalnya ikhfa itu cara melafalkannya adalah menyiapkan lidah ya, mendekati makhraj huruf setelahnya. Misalkan di sini ada ta, berarti makhrajnya ta itu di pangkal gigi seri atas. Ya, lidah kita sudah mau mendekat ini ke sini ya. Ya. Kuntum. Jadi jangan ke belakang. Ya. Jauh. Dia sudah mempersiapkan ya di dekat, tapi jangan menyentuh ya. Jangan menyentuh. Makanya ketika fa atau ketika dho, ketika dzal, ketika tha ya dicontohkan ya, yang paling sempurna adalah lidah kita sudah bersiap di makhrajnya fa. Misalkan malfi, lihat fa af malfi ya. Misalkan dho atau dho ya, dho ya. Jadi sudah mempersiapkan ke sana. Asalnya begitu ya. Cuma ada perbedaan ketika kaf dan qaf ini ya. Ketika dilafalkan kaf dan qaf, ingat makhrajnya kaf dan qaf itu bagaimana? Di makhraj yang menutup jalan. Ya. Kaf dan qaf itu makhraj yang menutup jalan aliran di mulut. Ya. Makanya perbedaan ikhfa kaf dan qaf otomatis karena ditutup ighlaq ya, tam yang menutup sempurna. Aliran yang muncul hanya dari hidung. Ketika kita lafalkan ikhfa kaf dan qaf dan kita tutup hidung, maka tidak ada aliran lagi, habis. Misalkan ing ya, ini tanda ikhfa yang benar pada qaf dan kaf. Cuman qaf ditebalkan, kaf tipis, begitu saja ya. Tapi kalau ikhfa pada ta, karena dia tidak menutup ya, kalau qaf dia menutup bagian belakang lidah itu naik ke pangkal dan menutup jalan ya. Kalau ta dia hanya mendekati makhrajnya saja, jadi masih ada aliran keluar. Jadi keluarnya lewat hidung dan juga lewat mulut. Makanya kalau kita tutup hidung, suara ta masih jalan. Ya. Nah, ini perbedaannya didasari dari sini. Adapun interpretasi ya. Kalau kaf dan qaf itu NG, itu pendekatan saja. Ya, itu memang benar dari sisi itu NG suaranya ming, ing, ya. Itu pendekatannya, ya. Tapi asalnya berasal dari yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Barakallahu fiik, ya. Berarti ini untuk saya ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ada yang lagi ya yang membaca silakan ya. Barakallahu fiik. Silakan yang berikutnya. Baik, berikutnya Hendrik. Dipersilakan Hendrik. Nah, Ustaz. Ayat 34, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما
ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Pak siapa ini? Pak siapa tadi ini ya terakhir? Pak Hendrik ya. Pak Hendrik ya. Barakallahu fiik ya untuk Pak Hendrik. Pak Hendrik ya bacaannya ya bagus ya. Yang mungkin bisa ditambah mungkin tadi dotnya kurang ya, menurut saya masih kurang mengalir ya, dia harus lebih baik lagi mengalirnya. Dan juga adu harus benar-benar kelihatan penekanannya, di mana adu ini kan ada tasydid di akhirnya. Jadi bagaimana kita mengenali ya, huruf yang ada tasydidnya dan tidak ya. Caranya memang harus ditekan. Misalkan kita mematikan huruf yang ada tasydidnya. Misal surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banah bal insanu yas'aluna ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Ra-nya di sini tanpa tasydid ya. Yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Mafar ada tasydidnya. Nah, bedanya bagaimana ro yang qamar dengan mafar ini membedakan? Ya, ketika kita membaca, melafalkan yang mafar ya atau mustaqor ya, dia harus diberikan penekanan sedikit agar as-sami, orang yang mendengar ya, bisa menangkap bahwa yang dilafalkan oh ada tasydidnya ya. Misalkan wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar ya. Jadi ditekan sih mafar ya. Kalla la wazar. Wazar tanpa tasydid. Jadi jangan di wazar ya. Nanti kelihatan kayak wazar enggak ada tasydid, kenapa ditekan ya. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar ya, mustaqar, berikan penekanan ya, sehingga as-sami' ya ya'lam, sehingga orang yang mendengar tahu bahwasanya ada tasydid di akhirnya begitu. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ada di antara yang di luar Zoom ini mau ikut ya, sebenarnya bisa sekali ya kalau seandainya mau dilebarkan dengan calling lewat WhatsApp. Sebenarnya saya juga bisa membuatnya, cuman kalau lewat WhatsApp mungkin suaranya jadi kecil tadi loh ya. Kendalanya untuk yang mendengar di Zoom ini, nanti kalau ada yang baca lewat WhatsApp suaranya agak kecil ya dari saya ya. Itu jadi trouble-nya. Baik. Walaupun bisa dikembangkan lebih baik ya. Barakallahu fiik. Mungkin bagi yang ingin ikut berpartisipasi tapi di luar sini ya, mungkin bisa mengirim saja. Jadi dia mengirim WhatsApp rekamannya ya. Jadi ke depan kalau ada yang mau ikut di dalam acara ini dan bebas ya. Bisa siapa saja, anak-anak boleh ya. Yang hadir di sini mungkin terbatas untuk ikhwan ya. Tapi nanti ke depan kalau mungkin bisa kita ambil sebagian dari rekaman WhatsApp yang diberikan lewat nomor WhatsApp ya. Kemudian nanti saya putarkan dan kemudian kita simak dan kita ambil pelajarannya. Saya kira begitu barangkali ya.
mungkin bisa diperbaiki. Baik, terkait dengan ayat-ayat yang kita baca ini tadi, ya nanti bisa disambungkan sehingga tetap bisa. Apalagi ya, sebentar. Baik, nomor WhatsApp ya. Ini nanti bisa masuk ke nomor yang ada di sini. Sebentar ya. Nah, sebentar. Jadi bagi peserta yang mau ikut bisa mengirim ke nomor ya 08 ya 08 1 2 3 4 5 6 6 5 0 seperti yang ada di atas ya. Yang ada di atas ini saya pause itu ya. 0812 3 4 5 6 6 5 0 6 ya. Karena nomornya kok bagus ya, memang ya biar mudah ya. Ini agar kita memudahkan orang yang mau ikut di dalam acara-acara semisal keagamaan ini. Baik ya, jadi bagi yang mau ikut ke depan nanti bisa mengirim voice recordnya ke nomor yang ada di atas ini. Nah, kemudian nanti saya akan putarkan sehingga semua bisa menyimak dan mendengarkan barangkali. Nah, kurang lebih begitu ya. Wallahu a'lam ya. Atau nanti bisa juga ya udah lewat sini saja enggak apa ya. Untuk bacaan dari Pak Hendrik tadi sebenarnya Pak Hendrik sudah sangat lumayan ya. Cuman saya masih berpikir untuk bisa lebih sempurna lagi harokatnya ya. Lebih sempurna lagi. Insya Allah akan jadi lebih bagus ya. Dan beberapa huruf lebih tipis lagi sedikit ya, akan jadi lebih baik ya. Insya Allah. Jadi tetap bacaan itu kita upgrade terus ya. Nggak ada istilahnya langsung pintar ya. Innama al-ilm bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa dengan belajar ya. Dan hilm dengan tahallum ya. Sikap hilm mungkin sabar itu hanya bisa dengan belajar sabar juga, menahan diri ya, terus menahan lagi, nggak bisa langsung. Baik, kemudian di lanjutan ayat 34 Allah ceritakan kisah yang berikutnya. Bagaimana ceritanya kita itu ada di sini awalnya ya. Kasus di mana Allah katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujud semuanya, kecuali iblis. Nah, coba lihat di ayat ini kalau antum ingin tahu. Di sini para ulama akhirnya terbagi menjadi dua pendapat. Apakah iblis itu dari jin atau iblis itu dari golongan malaikat? Kenapa? Ini dari bahasanya. Misalkan begini, saya katakan. Semua yang ada di ruangan ini ya keluar ya. Atau semua yang ada kelas A semua keluar ya. Kalau kelas B kira-kira dipersalahkan nggak kalau tidak keluar ya. Kalau dari perintahnya kelas A, semua kelas A keluar. Berarti orang yang masuk di kelas B harusnya nggak disalahin kan. Lah iblis ini kenapa dia dipersalahkan? Yang diperintahkan siapa untuk sujud? Lil malaikah ya. Dan ingatlah tatkala kami katakan kepada malaikat, berarti omongan ini kepada malaikat perintahnya. Lah kenapa iblis disalahkan? Kalau perintahnya kepada malaikat, sedangkan iblis ya. Kalau dari jin berarti bukan malaikat ya. Nah, kalau dia nggak sujud ya berarti tidak masalah dong ya. Nah, inilah alasan sebagian ulama mengatakan bahwa iblis awalnya malaikat. Karena yang diperintahkan sujud di sini malaikat, dan iblis kalau nggak masuk dalam golongan malaikat ya nggak dipersalahkan untuk tidak sujud. Kelas B kalau nggak keluar ya nggak apa-apa, karena yang diperintahkan keluar kelas A ya. Kalau dia ikut di kelas A dia tidak keluar jadi masalah, tapi dia kelas B ya ini alasannya.
Baik, itu khilafnya. Walaupun di ayat surat Al-Kahfi Allah dengan tegas mengatakan kana minal jin, ya, iblis itu dari golongan jin, ya. Nanti ada pembahasan lagi. Coba antum bisa lihat-lihat ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sombong. Alasan iblis keluar ini sombong. Padahal dia sudah dapat apa? Ya, kenikmatan. Dan sombongnya ini apa? Merasa lebih baik daripada Adam. Karena dia ngerasa bahwa api lebih baik dari tanah. Walaupun nggak ada yang bilang begitu ya. Subhanallah. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, janganlah kita di dalam hidup ini merasa lebih baik dari orang yang lain. Siapa yang seperti itu, kita sedikit banyak mencontoh sifat-sifat iblis yang seperti ini. Ya, merasa lebih baik. Dan iblis ini pongah ya. Kayaknya apa Allah itu nggak tahu gitu loh. Ya. Api sama tanah baik mana, kan seakan-akan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Lah, yang diajak ngomong siapa? Ya. Al-alim al-khabir, zat yang maha mengetahui, kok diceramahi yang lebih baik yang mana kan? Jadi dia mendahului Allah dalam sisi yang lain juga ya. Seakan-akan dia lebih tahu mana yang lebih baik. Dan Allah belum tahu ini, makanya iblis ngasih tahu ya. Ana khairun minhu, ya. Aku lebih baik dari dia. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api ya. Baik. Kemudian Allah katakan kepada Adam, tinggallah kamu dan juga istrimu ya di surga, makan di sana apa yang kamu mau. Ini menunjukkan bahwa kita itu tidak dilarang sebenarnya menikmati bagian-bagian ya kenikmatan ya. Asalkan tadi kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan ini jadi masalah ya. Termasuk makan, kalau buat kita ya paling susah ya. Mungkin berlebihan yang lain mungkin masih bisa berlebihan makan. Siapa sih yang makan mau berhenti dan menghindari kenyang di antara ikhwah ini? Saya mau tanya ya. Rata-rata ya kita makan pasti mencari kenyang atau kekenyangan. Subhanallah ya. Akhirnya kita itu memenuhi ya bejana yang paling buruk ya, perut kita sendiri. Padahal anjuran Nabi di sini tentang masalah makan ya, bihas bimriin ya, bihas bi ibni Adam akalat atau luqaimat ya. Ini juga nasihat Dr. Bilal. Kenapa Dr. Bilal senantiasa sehat hafizallah? Beliau memberikan resep. Beliau hanya makan luqaimat. Luqmah itu suapan, luqaimah suapan kecil, suapan kecil aja ya. Atau akalat, makan yang cukup aja, yang yukimna sulbahu, bisa menegakkan punggungnya. Jadi kalau kita sudah bisa makan cuman tiga ayam besar ya, ayo kebanyakan. 3 mungkin makanan kue terus kemudian kita bisa berdiri lagi, sebenarnya sudah cukup ya. Kalau nggak bisa, masih nggak kuat ya, maka fasulus lit ta'am wasulus lisyarab wasulus lil hawa ya. Sepertiga makan, sepertiga udara, sepertiga air. Yang terjadi 80% makanan, nggak usah dilanjutkan, 18% air ya, sisanya udara ya. Baik, kadang-kadang udara nggak disisakan, ini jadi masalah. Fa'azallahuma syaitan, dan setan ternyata pintar sekali bisa menggelincirkan mereka ya dari apa kenikmatan yang sudah mereka dapat ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya. Tetapi ya Allah tidak biarkan hamba-hambanya untuk dibiarkan begitu saja. Allah masih ajarkan apa? Ajarkan kepada Adam taubat ya. Kalimat Rabbana ighfir lana ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ajarkan agar dia bisa kembali. Jadi Allah itu maha baik ya. Kita itu kadang sudah keliru, tapi Allah masih kasih tahu biar jadi benar lagi. Allah yang ngasih tahu caranya taubat dan Allah yang menerima taubatnya. Ini menunjukkan Allah memang at-taubat. Setiap kita akan terus bersalah. Ya. Kullu bani Adam khata', suka salah. Bahkan sigo mubalaghah ya. Demen salah ya. Tapi sebaik-baik yang suka salah ini al-tawwabun, yang paling atau demen juga taubatnya. Dan Allah Rahim, di sini disebutkan tawwab dan Rahim. Itu demikian yang bisa kita ambil pelajaran di halaman ini.
Kira-kira kita masih mau dilanjutkan atau cukup kali ya? Biar nggak bosan ya. Jadi kita cukup saja saya kira. Yang belum dapat giliran mungkin harus bersabar ya. Ada yang nomor 10 sebenarnya ya, tapi ada 11 juga. Jadi mungkin besok ya bisa diikutkan. Kita ambil sedikit demi sedikit saja agar ilmu ini lebih terasa dan sesuai dengan nasihat para ulama. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa menginginkan ilmu langsung yang besar ya, maka akan hilang juga sebesar itu pula. Yang terpenting adalah keistiqomahan kita, usaha kita, niatan kita, dan kita tidak tahu amalan yang mana yang akan masukkan kita ke surga, maka berusahalah sebaik mungkin, ambil kesempatan kita sebaik-baiknya, dan lakukan itu dengan usaha yang paling bisa kita lakukan juga. Demikian, jika ada keluaran dari saya beristighfar kepada dan merujuk kepada yang lebih benar. Ya, silakan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup acara ini. Jazakumullah khairan. Jazakallah Ustaz. Untuk ikhwan sekalian yang belum kebagian untuk mengaji bersama, mungkin untuk acara berikutnya silakan gabung lagi dengan kami. Nanti diumumkan lagi lewat sosmed kami waktu-waktunya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai kepada waktunya untuk mengakhiri acara kita ini. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.